Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai 10 konsep dasar geografi. Konsep yang pertama adalah konsep lokasi. Lokasi adalah posisi suatu objek, merupakan konsep utama geografi. Lokasi terbagi menjadi dua, ada lokasi absolut berdasarkan posisi astronomis dan lokasi relatif yaitu posisi atas lingkungan sekitarnya. Yang kedua, konsep jarak. Berkaitan dengan lokasi, dinyatakan dalam ukuran lurus atau jarak tempuh. Konsep jarak terbagi menjadi dua, ada jarak absolut yang dinyatakan dalam satuan ukuran seperti kilometer, meter, dan juga jarak relatif dinyatakan dalam waktu tempuh, perkiraan, dan sebagainya. Yang ketiga, konsep keterjangkauan, yaitu mudah tidaknya suatu lokasi dapat dicapai atau diakses. Tidak selalu berkaitan dengan jarak, tapi lebih berkaitan dengan kondisi medan, ada tidaknya sarana transportasi dan komunikasi. Faktor yang berpengaruh yaitu rintangan alam, bahasa, adat, dan sikap. Yang keempat, konsep pola. Berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik alami maupun buatan. Yang kelima, konsep morfologi menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil proses-proses yang dihasilkan tenaga geologi, seperti contohnya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, sungai, laut, dan sebagainya. Yang keenam, konsep aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah, baik mengingat faktor kejenisan maupun faktor umum yang menguntungkan. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan. Kegunaan suatu tempat sangat berbeda bagi orang-orang yang berbeda. Setiap lokasi atau tempat di permukaan bumi memiliki manfaat masing-masing. Konsep yang kedelapan yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah merupakan peristiwa saling mempengaruhi objek atau tempat yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan interdependensi adalah ketergantungan. Contohnya adalah interaksi antara desa dengan kota, di mana desa menghasilkan sayur mayur dan lain sebagainya yang kemudian dijual ke kota. Dan di kota pun misalnya terdapat lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kasar, di mana penyedia tenaga kasar itu banyak berasal dari desa. Yang kesembilan, konsep diferensiasi areal. Setiap tempat terwujud dari hasil interaksi berbagai unsur dan fenomena, maka selalu memiliki corak yang berbeda-beda. Diferensiasi mendorong adanya interaksi antar wilayah. Dan yang terakhir adalah konsep keterkaitan ruangan atau asosiasi keruangan, yang itu menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain dalam suatu ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, biotik, maupun sosial. Contohnya adalah kemiringan lereng dan ketebalan tanah. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.